Kita persiapkan pembacaan Alkitab pada Minggu Sengsara yang ketiga ini, Kejadian pasal 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Di hari Minggu ibadah kami, ibadah Minggu Sengsara yang ketiga Jemaat GKP Tanjung Barat ini Tuhan, kami merendahkan hati, memohon hikmat-Mu, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami beroleh pengertian yang dalam dan juga kekuatan yang sungguh-sungguh dan penuh untuk mempraktekkan suatu kehidupan berdasarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti ibadah kita secara live streaming, saya menyapa Anda semua. Salam. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi dan sekaligus juga menyiasati serta mengatasi kondisi pandemi yang masih mengitari kita. Doakanlah supaya proses vaksinasi berjalan dengan baik, sehingga kita kemudian akan sampai pada kondisi paling tidak bisa bekerja atau melakukan aktivitas serta bergereja sebagaimana biasanya. Tetapi dalam kondisi yang masih seperti ini, mari kita mengikuti protokol kesehatan. 3M, jangan lupa memakai masker, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak. Tapi sekarang menjadi 5M, yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Suatu proses berpergian entah kemana karena tugas atau kegiatan, kita kurangi karena itu sangat membantu kita untuk mengatasi penularan COVID yang masih mewabah sampai hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa menepati janjinya. Saudara-saudara, ada seorang ibu bernama Maria, dia dikenal sangat baik, juga peduli kepada orang-orang lain. Dia kemudian bekerja lumayan berkecukupan, dia punya kebun, dia olah dan mendapatkan hasilnya dari situ. Lagi pula dia seorang guru, mendapatkan gaji, setiap bulan dia ada penghasilan. Nah, seluruh kehidupannya oleh masyarakat setempat dianggap sebagai sosok yang baik dan peduli. Lalu dia mendengar informasi bahwa di kota ada penerimaan pegawai, sebuah perusahaan membuka lowongan kerja, dan dia ingin meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, dia berpikir, saya akan melamar untuk masuk di perusahaan tersebut. Akhirnya
dia menjual kebunnya, dia kemudian meninggalkan pekerjaannya sebagai guru, lalu dia berencana ke kota. Dengan uang yang ada, dia pergi mendaftar untuk mengajukan diri aplikasi di perusahaan yang dimaksud. Saudara-saudara, setelah itu mereka menantikan hasil tes. Apa yang kemudian terjadi? Dia gagal. Jadi dia dengan beberapa orang lain tidak diterima. Nah, dia berjuang juga sebenarnya untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain tapi tidak berhasil. Lama-kelamaan uangnya berkurang untuk biaya hidup di kota. Sampai pada suatu saat benar-benar dia kehabisan duit. Ini membuat dia berubah. Pertama-tama dia menyalahkan, pastilah tim yang melakukan tes itu KKN. Mereka memang tidak mau kita masuk di sana walaupun tesnya berhasil atau bagus. Jadi begitu pikirannya, mulai negative thinking. Setelah itu makin hari makin risau dan galau, bukan saja berpikiran negatif terhadap perusahaan, dia juga mulai berpikiran negatif terhadap Tuhan. Ekstrimnya dia menyalahkan Tuhan. Tuhan memang tidak adil. Padahal dulu waktu saya mau berangkat, saya undang jemaat, minta pendeta, ibadah dan berdoa buat saya. Masa Tuhan tidak mendengarkan saya? Jadi dia frustrasi. Alhasil saudara-saudara, dia kemudian masa bodoh, tidak lagi bergereja, tidak lagi seperti dulu. Dia bukan lagi Ibu Maria yang dikenal baik dan aktif di gereja, karena dia kecewa amat sangat kepada perusahaan, terlebih lagi kepada Tuhan yang menurutnya tidak adil, tidak peduli akan dia. Saudara-saudara, kalau ada orang seperti itu di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita akan mendorongnya, ibu, sabar ya, hidup itu memang begitu. Ya memang hidup begitu ya, tidak ada hidup yang mulus ya. Tapi itu saya kira klise, hidup itu begitu. Atau kita akan WA ya, kalau sekarang tidak bisa ketemu kita WA. Ibu Maria sabar ya, ini firman Tuhan ya. Tuhanlah penolong kita yang sejati. Atau Mazmur 23 yang biasanya sering dipakai untuk memberikan penghiburan. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik, sabar ya, sabar. Pasti itu yang kita lakukan. Ya itu normal dalam rangka menguatkan orang lain. Pertanyaannya begini, manakala atau andaikan persoalan Ibu Maria terjadi pada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mampukah kita melakukan firman yang tadi kita kirimkan ke dia? Ketika kita berkata, Tuhan itu penolong yang baik. Mampukah kita mempraktekkan itu? Oh, bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Itu tidak gampang. Saya mau beritahu, penderitaan itu selalu menggoyahkan jiwa. Ya, penderitaan itu level tertingginya kedukaan. Karena itu kalau orang kedukaan, itu memang benar-benar dia butuh pertolongan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengalami kedukaan, saudara-saudaranya tidak datang, itu dia terpukul. Ya, jadi dulu ada di dekat tempat saya tinggal, ada orang meninggal. Ya bukan karena COVID, dia memang punya penyakit lama. Tetapi gereja langsung panik. Kemudian pendetanya bilang begini kepada istrinya, ibu, kalau umpamanya sudah di liang kubur, kita video callan ya, nanti saya pimpin secara online pemakamannya. Waduh, istrinya kaget luar biasa. Ini dia lagi kedukaan, yang meninggal ini suaminya, majelis. Kok begitu cara gereja? Akhirnya melihat kondisi begitu, anaknya bilang, ma, sambil berlinang air mata, ma, tidak usah berharap. Ade punya teman pendeta. Ade telepon ya. Telepon pendeta GBI, nggak 5 menit nyampe, dia melayani pemakaman. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya, kalau keluarga itu nanti pindah GBI, jangan salahkan GBI, salahkan gereja yang tidak siap melayani. Memang kita semua takut dalam kondisi begini, tapi kalau ada kedukaan, orang yang mengalami butuh kehadiran. Kalau jemaat takut menurut saya normal kalau jemaat takut. Kalau majelis takut, ya sedikit normal lah ya. Sedikit normal lah ya. Tapi kalau pendeta takut, menurut saya tidak normal. Pendeta hidupnya di situ harus mengambil resiko seperti Yesus.
Itu kedukaan itu adalah tragedi paling puncak dalam kehidupan manusia. Orang menunggu, jemaat nggak ada, ya udahlah saya mengerti. Majelis, ya udahlah saya nggak mengerti. Begitu kan? Tapi kalau pendeta tidak ada pengertian, karena mereka tahu mereka disumpah untuk pelayanan. Saya kadang-kadang melayani pemakaman ya, apalagi dulu pernah mimpin di Tegal Alur. Waduh, kan di situ pemakaman orang COVID. Tapi ya tidak ada cara, tidak bisa menolak, harus berangkat. Dan kita tidak boleh berkata, aduh saya takut, saya khawatir. Tidak boleh bicara seperti itu. Ya memang kondisinya begitu ya. Jadi saudara-saudara, tidak mudah kalau dalam penderitaan itu, apalagi menghadapinya, kita sendiri menghadapinya untuk melakukan firman Tuhan, tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi saya ingin supaya jiwa kita bangkit. Dengarkanlah firman hari ini. Maka datanglah Allah kepada Abram yang waktu itu kurang yakin akan janji Allah. Dia kurang yakin. Kalau baca pasal 5, jelas sekali bagaimana penyimpangan dari Abram. Padahal Tuhan sudah berkata, aku berjanji kamu akan mendapatkan keturunan dan engkau akan menjadi bangsa yang besar, bahkan menjadi bapa segala bangsa. Tapi dia ragu. Ketika umurnya udah tua, dia ragu. Tadi kita baca umurnya berapa tahun? 99 tahun. Dia ragu, karena itu atas juga dukungan dari Sarai istrinya, dia mengambil Hagar. Lalu kemudian menikah dan mendapatkan anak dengan harapan mungkin ini yang Tuhan maksudkan, keturunan saya itu. Padahal bukan, Tuhan marah. Lalu kemudian Tuhan datang kepadanya. Ketika Abram berumur 99 tahun, Allah menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jangan menyimpang kayak itu. Jangan menyimpang kalau saya sudah punya ikatan perjanjian denganmu. Jangan menyimpang kalau kamu sudah mendakukan dirimu menjadi orang yang percaya lewat baptis, lewat sidi, lewat nikah, lewat jabatan-jabatan pelayanan. Jangan menyimpang di hadapanku. Aku tidak menyukai penyimpangan. Itu pasti Tuhan akan bilang. Kepada saya pasti Tuhan bilang, ya Pinehas, jangan hidup bercela. Bercela di sini menyimpang, lari dari tugas ya. Di sini tadi ada yang dapat tugas, lalu kemudian minta dibatalkan? Ada? Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan di jadwal yang saya baca di Warta Jemaat itu memang yang sudah dijadwalkan oleh Ibu Pendeta atau oleh majelis ya. Saya lihat di sini tugasnya hari ini ya, saya sebut saja ya. Yang pertama, Pak Yori Rembet. Pak Yori, hari ini memang tugas kan? Wow, oke punya ya kan? Oke punya. Saya cuma mau cek apa ada yang minta diganti ini ya. Saya cek hari ini. Ibu Elma hari ini juga ya. Iya. Lalu kemudian Penatua Dohar sih mana? Ada apa datangnya? Ganti atau tugas hari ini? Tugas hari ini. Saya cek semua ya. Pak Joko ada ya. Pak Joko, lalu Penatua Hayafri Rembet. Oh, ada ya. Tugas hari ini kan Pak Joko dengan Ibu Hayafri ya, Ibu Yahayatri. Kemudian, Ibu Ibu Novi ya, Ibu Losita. Itu tugas hari ini memang kan. Lalu kemudian yang lain-lain nggak apa-apalah kalau minta diganti ya, pemandu pujian ya. Ya, tapi paling tidak saya juga cek ya. Bapak Paul Sirait ya, tugas hari ini. Kemudian Pak Godliff Kawulur. Oh ada, luar biasa. Ya, yang lain-lain. Bukan saya mau mencari kesalahan, bukan. Cuma mau tes saja, apa kita komit atau tidak. Karena kalau sudah mengaku punya janji untuk pelayanan, saya himbau hari ini, jangan. Karena melayani itu anugerah. Iya, Ibu Pendeta ya, Ibu Pendeta Emma Domesti. Pelayanan itu anugerah. Ibu Pendeta ini kalau dengar ceritanya sekilas ini, mutarnya itu banyak itu ya. Tapi Tuhan panggil. Tuhan panggil dan memang ketika kita sudah sampai pada etape di mana kita bisa melayani itu anugerah. Jadi laksanakan dengan sungguh-sungguh ya. Aku adalah Allah yang maha kuasa, kata Tuhan kepada Abram yang pernah menyimpang.
karena tidak yakin akan janji Tuhan. Lalu berkata lagi kepadanya, hiduplah di hadapanku dengan tidak menyimpang. Lalu Allah menegaskan sekali lagi, aku hendak membuat perjanjian antara aku dan engkau, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Maka sujudlah Abram. Ya, sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, di pihakku, aku berjanji dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Ya, bapa segala bangsa. Jadi berkali-kali dia mengutarakan perjanjian itu. Supaya Abraham betul-betul ingat, Tuhan itu tidak pernah lupa akan janjinya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lupa bagaimana dia hendak memberkati kita juga. Sebab janji Abraham juga berlaku bagi kita. Ya, ditegaskan lagi oleh Yesaya 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi berpikirlah positif akan Tuhan. Lakukan apa yang baik, punya rencana kan sekarang. Mungkin masih membangun kali Pak Joko ini ya. Apalagi yang mau dibangun nih, saya lihat sudah bagus ya. Saya juga tadi kagum ya, saya salah seorang yang melihat perkembangan daripada jemaat ini, terutama gereja ini. Dari tahun 98 dulu saya pernah di sini ya. Pernah, waktu itu baru datang, saya lupa acara apa. Itu masih sederhana ya, dengan gedungnya yang terbuka. Tapi itu gereja yang manis ya. Suatu keadaan yang sangat terbuka, lalu kemudian terjadilah perubahan. Karena kondisi udah berbeda ya. Sebab sudah ramai juga, ya kita harus seperti ini. Jadi saudara-saudara yang di gereja ataupun di rumah, menurut saya ini pemberian Tuhan, ada amin. Jadi kalau lagi membangun, mungkin mau memperbaiki teras, yakin saja Tuhan akan berkuasa. Tidak ada rancangan jelek dari Tuhan, semuanya rancangan damai sejahtera. Ya kan? Saya kira dulu mungkin kita was-was juga ya, mau membangun dengan dana yang sangat besar, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Jadi saudara, ternyata bisa, sebab Tuhan menyertai kita, walaupun masih ada utang ya Pak Joko ya, walaupun masih ada utang ya. Jadi Pak Sirait ya, Pak Yori ya, mari kita bayar utangnya, pikiran positif ya, bayar. Kita harus selesaikan. Mudah-mudahan tahun ini, tahun depan selesai semua. Ada amin ya, selesai semua ya. Itu bisa kita lakukan. Orang saja naik ke bulan, itu kan melewati beberapa tahap. Bisa sampai, masa kita menyelesaikan sesuatu yang di atas bumi nggak selesai? Masa saudara menyelesaikan persoalan di atas bumi tidak selesai? Masa mahasiswa yang terkendala studi tidak selesai, kita masih melakukan perkara di bumi? Masih bisa berdiri di atas bumi? Yang lain naik ke bulan, itu berat tapi tembus. Bukankah itu harus mendorong kita untuk berpikir, saya juga harus begitu? Orang lain sudah berpikir ke bulan, kita masih terlena di sini. Jadi saya kira utang itu adalah bagian dari komitmen kita, harus diselesaikan ya. Jadi saudara-saudara, lalu kemudian Abram sujud, dan Tuhan menegaskan kembali janjinya, ya, supaya dia setia, dan akhirnya kemudian Tuhan setia kan? Kata Tuhan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan engkau akan menjadi besar, daripadamu raja-raja akan berdatangan. Terakhir yang menarik saudara-saudara dari firman tadi, saya lihat begini. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, supaya perjanjian ini menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu juga Allah keturunanmu. Jadi Allah keturunan Abraham itu termasuk kita. Kita adalah keturunan Abraham bukan secara biologis, tapi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus sudah membukakan suatu derajat baru buat orang yang percaya kepadanya. Kamu bukan lagi keturunan, kamu memang bukan keturunan Abraham secara lahiriah, tapi di dalam firman Tuhan kamu adalah keturunan Abraham. Kamu juga bukan Yerusalem secara lahiriah, tapi kamu adalah Yerusalem di dalam aku.
Jadi janji itu masih datang sampai turun-temurun. Makanya di Mazmur tadi yang dibacakan oleh Ibu Emma secara berbalasan dengan kita, di ayatnya yang terakhir tadi dikatakan, supaya anak-anak kita, anak-anak cucu itu menyeru kepada Tuhan. Jadi saya senang sekali ya merenungkan firman ini karena terlihat dengan jelas bagaimana sikap Allah yang begitu baik. Begitu baik untuk mengarahkan kehidupan manusia bukan saja pada episode Abraham, tapi juga nanti. Sampai kepada keturunanmu turun-temurun, sehingga aku bukan saja menjadi Allahmu, juga Allah keturunanmu. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita berada dalam sebuah situasi di mana kita percaya kepada Allah. Bagian dari janji Abraham yang memang harus kita syukuri terus-menerus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat terus Allah Maha Kuasa. Jadi kalau nanti perasaan-perasaan kita terganggu karena COVID atau karena hal-hal yang lain, ingat, gereja ini dulu begitu sederhananya, sekarang sudah jadi besar, bukan? Ingat, ada orang-orang yang tidak punya iman. Akibatnya apa? Mudah melupakan pekerjaan Tuhan. Saya kasih tahu sekarang ya. Orang kalau tidak pakai iman, pertama dia lupa untuk mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau orang beriman, dia tahu, Tuhan, memang saya menderita, tapi dulu saya susah. Tuhan tolong saya dalam hidup ini. Maka dia akan bangkit. Karenanya orang-orang yang beriman itu, selain dia sadar bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidupnya, dia juga selalu bersyukur. Orang tidak beriman tidak bersyukur. Ibadah hari ini kita laksanakan entah on-site seperti ini atau live streaming mengikuti dari rumah-rumah. Itu karena tanda syukur kita. Tuhan, Engkau penyelamatku. Hari Minggu itu hari kebangkitan. Saya harus mengambil waktu untuk bersyukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena kebangkitan-Mu lah kami beroleh jalan yang indah untuk hidup sampai hari ini. Kalau tidak punya iman dia pergi main golf. Ya kan? Kalau tidak punya iman dia masih tidur, masih ngorok barangkali hari ini ya. Tadi gereja enggak? Iya saya telat bangun Ibu Pendeta. Itu enggak ada syukur di hatinya itu. Ya, yang di rumah juga ya, walaupun sekarang beribadah jangan setengah-setengah beribadah, setengah-setengah tidur ya. Itu karena HP ditaruh di pinggir tempat tidur. Jangan, duduk ya, duduk. Duduk di tempat tidur, beribadah. Itu baru sikap beribadah. Jangan setengah-setengah tidur, setengah-setengah beribadah. Kalau kuliah online boleh lah ya, setengah tidur, setengah mendengarkan ya. Iya, anak saya bilang jenuh Pak. Tiap hari kuliah online, sabar ya nak ya, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, penghiburannya kan begitu kan. Penghiburannya kan begitu. Jadi saudara, saya mau memberikan beberapa penekanan terkait dengan kemahakuasaan Allah. Allah yang maha kuasa itu bisa menjadikan segala sesuatu. Ini poin pertama. Allah berkuasa menjadikan segala sesuatu. Dia berkuasa menjadikan saya seperti ini. Dia berkuasa menjadikan Pak Sirait seperti Pak Sirait, ya kan? Yang Tuhan enggak berkuasa menciptakan rambutnya jadi pirang. Tapi enggak apa-apa Pak. Ya, saya bilang sama istri saya, mau enggak Ma? Saya pirang rambut saya. Jangan Pak. Tapi saya suka. Kalau dia setuju saya lakukan. Yang pertama saya bilang, Pak saya dipelontos. Jangan, enggak enak dilihat. Kalau dia mau saya pelontos. Praktis kalau dipelontos enggak pakai minyak rambut, enggak pakai sampo begitu ya. Saya suka Pak. Orang menjaga penampilan itu perlu Bapak Ibu ya. Kalau sudah mulai ubanan, saya ini lupa ngecat, ada uban saya di kiri kanan ya. Saya sudah mulai cat, beberapa bulan lalu saya mulai ngecat. Ih, cakep juga kalau dicat ya. Tapi palsu, enggak apa-apa lah untuk menjaga penampilan kan. Artinya begini, kalau kita tampil baik, orang semangat kan positif. Iya kan? Jangan kita berkhotbah dengan bersemangat, perasaan kita murung, kayak orang gak makan 3 hari. Jangan, makanya oma-oma saya dulu di Pouk Larangan Indah dulu, itu hebring-hebring. Iya, apalagi ibu oma-oma Manado dari Ambon juga begitu kan. Ada yang cat rambutnya biru, ada yang ungu. Kalau pirang kan biasa, kalau dicat hitam biasa. Saya bilang ini keren, nggak salah kan Pak Pendeta? Nggak salah. Tapi tiba-tiba terhenti
Karena apa? Ada pendeta yang datang, tidak boleh cat rambut, itu menipu Tuhan. Astaga, besok kelihatan oma-oma tua sekali. Nggak ada lagi yang berani cat rambut. Saya bilang, Pak Pendeta, tolong jangan begitulah. Saya kan mendorong mereka untuk semangat. Dulu semangat pakai hak HLC itu tinggi. Wah, saya kalau ketemu oma-oma, jaga penampilan, ya kan? Jaga penampilan, sehingga anak cucu ketemu kita senang. Jangan menjadi tua lalu semuanya terlihat tidak lagi ada apa-apanya karena kita mengikuti situasi. Perlu saya tekankan dalam kemahakuasaan Tuhan adalah Tuhan merancang hidup kita indah dan luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana kita menjawab kemahakuasaan Tuhan? Saya menjabarkannya begini. Responlah, syukurilah, lalu lakukan kehendak Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta melakukan kehendak Tuhan? Ya cari tahu apa yang Tuhan tidak kehendaki. Ya kan? Kalau mau khotbahmu bagus, cari tahu kenapa khotbahmu tidak bagus. Saya kalau mengajar homiletika, masalahnya dulu saya bahas. Homiletika itu cara menyampaikan firman Tuhan. Apa yang kemudian menjadi pesan utama, message dari firman Tuhan itu disampaikan. Itu pertama. Tapi kan masalahnya banyak. Khotbah Pak Pendeta bikin ngantuk, ya kan? Saya agak sedikit fleksibel seperti ini ya. Dulu tidak. Saya kan pernah cerita, dulu waktu saya datang dari Sulawesi, khotbah saya begini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang penuh dengan tai ayam. Dia mau bilang hidup ini penuh dengan dosa, tapi dia pukul mimbar karena bersemangat, dia nggak lihat di situ ada tai ayam. Hidup ini penuh dengan tai ayam. Ya karena begini-begini saja dia ngelihat. Mimbar di sampingnya juga dia udah nggak lihat. Dulu saya kaku begitu Bapak Ibu. Dulu saya kaku. Lalu saya ditegur oleh pendeta M.A. Sihite dari GPIB. Pinehas, kalau begitu khotbahmu kamu nggak laku. Belajar. Disuruh kemana belajar? Sama pendeta GBI. Kalau kau belajar khotbah, performance ya, bukan soal isi. Kalau isi teologimu bagus. Soal performance, kau belajar sama GBI, jangan sama Protestan, sama saja nanti. Sama saja nanti. Akhirnya saya live in 5 bulan di GBI, makanya berubah dikit. Saya bilang sama istri saya, udah berubah tapi dikit ya. Terus diubah. Maka itu kalau dulu saya khotbah selalu ajak anak dan istri. Kalau istri kadang-kadang masih permisif. Bagus mak, bagus. Kalau anak, kalau memang tidak bagus, dia bilang tidak. Gimana Audrey? Tadi enggak enak, saya ngantuk. Real. Kalau anak yang bilang saya ngantuk, real. Ya, real. Jadi untuk mengetahui khotbahmu bagus atau tidak, tanya jemaat, khotbah saya bagus atau tidak. Supaya mudah-mudahan mereka menjawab jujur. Kadang-kadang jemaat ini juga tidak jujur. Karena pendeta yang nanya, akhirnya dia menipu. Dia ngantuk tapi bagus Pak, bagus. Padahal tidak bagus. Saya kira jemaat ya jangan begitu. Ya. Jadi untuk mengetahui khotbah yang bagus, carilah yang tidak bagusnya, yaitu ngantuk. Kenapa ngantuk? Mungkin tidak dipersiapkan dengan baik. Mungkin juga kaku di atas mimbar. Ya memang gereja-gereja Protestan punya mimbar seperti ini bikin kaku. Bapak Ibu kalau kita mimpin di GBI enak, mimbarnya pakai kaca, ya kan? Ya semua kelihatan. Jadi kalau kita gemetaran kelihatan. Ya, lalu kalau ini kaku, tapi bagaimanapun kita harus membuat jangan kaku. Kembali kepada kita. Kita bukan statue, kita bukan patung di atas mimbar. Kitalah yang harus menguasainya. Nah, kalau ingin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki, cari yang Tuhan tidak kehendaki. Itu aja simpel kan? Apa yang Tuhan tidak kehendaki? Ya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan malas, semua-semuanya dideretkan. Yang kedua, ya untuk mengetahui kehendak Tuhan pakai logika. Pakai logika. Ya kan? Pakai logika. Kenapa Tuhan kami tidak bisa bergereja? Ditolak oleh masyarakat. Jangan cuma berdoa, Tuhan singkirkan orang-orang itu. Jangan. Teman-teman, Bapak Ibu, saya mau mengajarkan, beriman itu jangan menjatuhkan orang atau agama lain, jangan. Mereka juga bagian dari doa dan pelayanan kita. Jangan karena mereka tidak menyukai kita bergereja lalu kita benci. Bencinya sampai berdoa.
Jangan. Itu doa tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa kita tidak bisa diterima? Pakai logika. Pakai logika. Mungkin hubungan kita tidak bagus. Di Pondok Aren ada satu gereja gemis. Itu tidak diterima. Sudah berdiri di gerejanya, lalu kemudian ada pasukan atau kelompok yang datang menolak. Dia pusing, sudah berdiri gereja tapi tidak bisa dibangun, tidak bisa bergereja. Apa yang dilakukan? Kebetulan dia udah pensiun. Setiap hari Senin dia pergi ke wali kota Tangerang. Dia pergi, dia kenal semua pegawai. Setiap hari Senin dia bawa uang seadanya. Kadang-kadang pegawai itu diajak minum kopi, sarapan, makan sayur lontong sayur. Setiap hari Senin, itu dia jalani setahun. Lama-lama dia kenal semua, bukan cuma pegawai, atasannya. Sampai ada yang bilang begini, Pak, kok rajin banget datang setiap hari Senin, bahkan ngajak kita. Kadang kami dikasih rokok, dikasih sarapan. Pak, ada perlu apa sih Pak? Dia belum jawab. Berikutnya ditanya lagi, ada perlu apa sih Pak kalau kami boleh tahu? Begini Pak, saya itu sudah punya gereja di Pondok Aren. Tapi waktu itu kami bergereja ditolak. Oh itu masalahnya, sini Pak, kamu perlu apa? Saya perlu izin Pak. Jadi begini-begini, tidak sampai 2 bulan keluar izinnya. Pakai otak ya. Kan sekarang orang kalau dibilang pakai logika agak-agak itu ya. Agak-agak alur. Kan beriman itu nggak bisa pakai logika. Bagaimana nggak bisa pakai logika? Pak Joko tidak bisa membangun gereja ini kalau dia tidak melakukan perencanaan. Itu logika. Bagaimana kita nanti mau menyelesaikan seluruh rangkaian pekerjaan kita di tahun 2021. Kita rapat bersama-sama untuk menyelesaikannya. Itu logika. Itu logika. Jadi saya menganjurkan pakai iman tapi juga pakai logika. Yang terakhir, pakai doa. Pak Joko, kita harus kuat-kuat berdoa Pak. Kami juga lagi merencanakan pembangunan. Sudah punya tim doa yang berdoa tiap hari Senin. Majelis kadang-kadang memang membentuk tim, buat tim doa. Itu GBI, ya memang GBI itu. Tapi kan bagus, ya kan pasti right kan? Memang GBI punya, tapi bagus, saya pakai itu. Artinya begini, kalau tidak pakai doa kita berantem melulu Pak. Cuma bicara sedikit ini, apalagi kalau sudah mulai ada tuntutan penagihan hutang. Oh bisa berantem kita. Tapi kalau pakai doa, kalau perlu doa berpegang tangan. Sebelum pulang mari kita berdoa pegangan tangan. Lalu nyanyi, saya mau ikut Yesus. Selesai sudah perkara kalau sudah nyanyi lagu itu. Mungkin musik ya, saya mau ikut Yesus. Kita nyanyi satu kali ya, saya mau ikut Yesus. Nyanyi sama-sama ya. Yang di rumah juga nyanyi sama-sama ya. Kita ulangi dengan suara yang pelan, dengan suara yang lembut. Ya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus
musik saja. Saudara-saudara, hidup ini memang berat. Ditambah lagi COVID belum selesai. Tapi ingat, Allah berkata kepada kita, "Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Apakah kita goyah karena penderitaan? Karena kesulitan? Tuhan berkuasa memenuhi janjinya. Kembalilah kepadanya. Berserahlah. Ikutilah Dia sekalipun kita dalam penderitaan. Amin.